Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 9 saham sektor finance, terutama bank-bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,25% ke harga 6.649, tapi biasanya kalau di Google Finance nih belum update. Kalau di HOTS Mirai itu ditutup di harga 6.618. Tutupannya malah di 6618, terkoreksi 0,22% dan transaksi cukup besar di 11,4 triliun. Mulai meningkat, tinggal lihat besok, lusa, dan Kamis Jumat apakah sudah berada di atas 10 triliun transaksi harian. Kalau iya, lumayan meningkat. Berarti ya sudah selesai rebalancing, tinggal menunggu aja momentum IHSG bisa naik lagi. Langsung saja ke teknikalnya, IHSG kena markdown, tutupannya di 6618. Tapi karena markdown nggak masalah, besok bisa aja ditarik naik kan tutupannya. Tapi ya tetap rawan IHSG kalau sampai hari Jumat nggak bisa balik ke atas 6.680 atau 6.700. Hari ini dia cuma menyentuh high-nya di 6677. Terus koreksi lagi ya, kena profit taking dan ya harus rebound besok atau 3 hari ke depan ya, tembus 6680 titik aman pertamanya. Kalau nggak di bawah itu bisa berpeluang jebol juga 6550-nya. Jadi seperti itu ya untuk IHSG, tinggal lihat 3 hari ke depan, semoga aja balik ke atas 6700. Perlu hati-hati kalau jebol 6550-nya. Seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 9200, menguat 2,2%. Langsung saja ke teknikalnya, untuk BBNI cukup bagus ya. Dia mantul dari 9000, angka genap dan rebound, koreksi tipis saja. Memang harga-harga tanggung karena supportnya agak jauh 8700, tapi dia sempat rebound dan sudah membentuk higher low. Bagus nih, harusnya ada peluang ke atas lagi ke arah 9500 sampai 9650, ke arah resisten konsolidasi. Ini kan kelihatan BBNI itu konsolidasi di range yang cukup lebar, 8.700 sampai 9.600 ya, 10% lumayan. Memang segitulah. Idealnya ya 5%, habis itu 10%. Jadi bagus nggak? Harusnya bagus, cuman kalau baru mau beli ya agak nanggung juga ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss nggak masalah, beli aja. Kalau mau average down nanti tinggal average down. Ini kan udah kelihatan BBNI supportnya di 8.700, resistennya 8.800. Lihat contohnya BBNI. Setelah dia mencapai puncak, gagal turun ke support, naik ke puncak, gagal turun. Tapi di pertengahan aja udah mantul nih, pertama kalinya ya. Dia retest, mantul, naik, gagal turun lagi dan jebol. Tapi tetap kan pola-polanya tuh bisa dibaca, bisa dianalisa, pergerakannya di situ-situ aja. Yang penting tuh harga entry-nya kita tahu. Misalnya belinya di 9000 dulu, mulai cicil, habis itu jebol, beli lagi bawah, dia naik ya udah floating profit. Jangan beli saat di pucuk seperti ini ya, Bapak Ibu akan dibawanya turun dulu 8%. Sempat turun, terus sekarang sisa 3%. Sebulan lebih nunggunya, rugi waktu. Lebih baik sabar tunggu, nanti ke area beli di tengah-tengahnya ini bisa juga cicil dulu, turun cicil lagi. Kalau yang pakai stop loss ya tinggal stop loss, kalau gagal bertahan di atas 8.700. Kalaupun Bapak Ibu beli di 9.000, ideal aja cut loss 4%, 5% di saham swing big cap itu sangat ideal. Sesuai risk minimal 1:1 kalau Bapak Ibu beli. Contohnya ini, kalau average down lagi kan bisa profitnya lebih besar, tapi cut loss-nya lebih kecil persentase, tapi nilai uangnya lebih besar. Tapi lihat, kalau Bapak Ibu tetap hot, yang penting punya plan di mana stop loss-nya, buat supportnya. Dan setelah menunggu mungkin 2 minggu, baru profit 1,5%, 1,8%, ya lumayan. Yang penting tuh ya tadi punya trading plan. Apakah mau average down atau biarin aja lamsam beli misalnya di 9000 itu karena yakin ini kayaknya naik. Ternyata di luar plan, karena yang modal feeling doang, melihat support resisten, ternyata ya nggak sesuai skenario, turun dulu. Ya tapi kan Bapak Ibu udah tahu di mana harus stop loss. Dan ternyata Bapak Ibu cuman dibawa turun 3 hari, habis itu dia pelan-pelan naik lagi. Dan ya lumayan kan seperti itu. Untuk BBNI kalau saya lihat sih masih konsol, masih peluang ke atas. Apalagi volume mulai meningkat nih. Sepertinya sih ada buying power.
ada tarikan dorongan bisa sampai 9.500 9.600 untuk BBNI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 5.050 terkoreksi 0,49%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, BMRI bagus. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, dia itu mantul dari EMA 200-nya. Ya, saya lihat tadi EMA 200 tuh. Nah, nih ya, nih 4.950 dan dia mantul. Memang nggak pas-pas banget ya, tapi ya sudah kelihatan kan di mana area support resistennya dan dia mulai konsolidasi. Ini kan ya bisa dibilang masih bertahan, apalagi candlenya hari ini doji ekor panjang volume meningkat di area bawah nih. Ya tetap kalau Bapak Ibu trading jangka pendek, kalau gagal bertahan di atas 4.900 out dulu. Ya 3% 4% lah outnya. Kalaupun nggak pakai stop loss, tinggal average down. Misalnya sudah turun 10% baru Bapak Ibu average down. Seperti itu aja. Sabar, pasti naik juga kok BMRI. Cuman ya rugi-rugi waktu lah kalau simpen nggak pakai stop loss. Dengan kondisi seperti ini, kalau saya lihat momentumnya besok kalau Big Bang ditarik naik lagi, bagus nih. BMRI bisa naik nih. Peluang besar karena candlenya bagus doji. Ada peluang BMRI ke arah 5.300. Berarti kalau besok naik bisa ya 250 poin. Lumayan juga kan, 4,5% lebih. Sekelas BMRI ya cukup luar biasa kalau bisa naik 4,5% dalam satu hari ya. Apapun bisa terjadi, ya ikutin aja polanya untuk BMRI. Yang penting kalau tren jangka pendeknya jangan turun dari 4.900 untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.450, menguat tipis 0,46%. Langsung saja ke teknikalnya. BBRI ya lagi konsolidasi, lagi mencoba berjuang untuk bertahan konsolidasi. Kalau dia merah lagi besok turun dulu 5.200, bisa bahkan 5.000. Tapi kayaknya sih tetap dijaga 5.200-nya untuk BBRI. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Hari ini dia mencoba rebound dengan volume yang nggak terlalu kuat, bahkan setengah volume hari kemarin. Jadi untuk BBRI lebih ke wait and see. Kalau saya sih ke BMRI ya. BMRI yang bagus nih. Nih candlenya doji, apalagi di area support. Kalau BBRI agak nanggung. Harganya juga harga-harga lumayan tinggi, harga-harga pucuk. Untuk BBRI lebih ke wait and see. Kalau mau nabung kumpul-kumpul bisa juga. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.150, terkoreksi 0,54%. Langsung saja ke teknikalnya. BBCA sudah membentuk high-nya, namun gagal mencoba 3 kali. 9.300 gagal dan turun. Nggak masalah untuk BBCA, masih aman selama di atas 9.000 atau 8.900. Gagal bertahan di atas itu bisa polarization wedge dengan target penurunannya cukup dalam, tapi sepertinya BBCA akan masih mempertahankan trendline support uptrendnya ini. Potensi besar mungkin jelek-jeleknya ya paling nutup gapnya ini aja dulu, atau bahkan 8.600 udah mantul lagi. Kalau misalnya BBCA itu jebol 8.900-nya untuk BBCA ya. Tapi kalau polarization wedge-nya ini peluang besar bisa turun sampai 8.200, bahkan bisa 8.000. Itu aja ya. Untuk BBCA harga-harga atas juga harusnya nggak ideal kalau untuk swing. Kalau untuk tren jangka pendek ya itu hitung aja risk reward-nya. Dan kalau untuk disimpan setahun ke depan, coba cicil aja dulu pelan-pelan masuknya untuk BBCA. Kalau kondisi seperti ini, lihat besok aja gimana kondisi market ya. Candlenya kurang oke, tapi kalau view-nya ya masih konsolidasi, range-nya 9.000 sampai 9.400 untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup menguat 3,13% ke harga 1.315. Langsung saja ke teknikalnya. BBTN bagus ya, rebound dari 1.200. Nah, contohnya ya, mantul lagi, gagal di atas, mantul lagi, dan berhasil break. Aman nggak? Mestinya aman ya. Ini valid nggak? Sepertinya valid breakout. Potensi kemana? 1.440 resisten selanjutnya. Potensi upset masih bisa 9 sampai 10%. Oh nggak nyampe ya, 8 aja ya sekitaran 8%, atau minim uji EMA 20-nya ini garis biru di 1370 1360. Jadi kalau yang punya follow the trend aja, aman selama di atas 1300. Jadi valid nggak? Harusnya iya. Dari mana taunya? Kemungkinan besar nih volumenya sangat signifikan, berarti ada buying power, dan terlihat 1.200 nggak jebol kan, dijagain ya. Seperti itu memang market. Kalau bandarnya jaga barang, memang bisa turun bisa dalam,
tapi dia juga punya skenario harus menjaga harganya di mana. Karena ya tadi uang bandar juga terbatas untuk menaikkan satu saham, dia punya target harga, punya duit berapa ya itu yang di maintain-nya, duitnya itu. Seperti ini kan kelihatan psikologisnya. Dan ini kelihatan kan support dijaga. Ya tinggal skenarionya jebol out gitu aja. Ya, untuk BBTN follow the trend aja, targetnya masih bisa 1400 sampai 1420. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BDMN yang ditutup di harga 2790 menguat 1,08%. Langsung saja ke teknikalnya, BDMN juga rebound, masih di area konsolidasinya dan bertahan kondisi seperti ini. Ya belum kemana-mana juga, tapi kalau bisa tembus 2800 besok siap-siap bisa kenceng nih naiknya. Peluang besar tetap target saya 3000 kalau bisa tembus. Kalau mau beli harga sekarang ya hitung aja risk rewardnya, supportnya itu masih sama seperti analisa saya sebelumnya. 2700 gagal bertahan di atas itu ya jual. Dan sabar nunggunya sampai dia naik. Kan saya bilang seperti itu. Jadi seperti itu. Ini lihat polanya. Pola ascending triangle, konsol, tapi supportnya dijaga terus. Sempat offset di bulan Maret, tapi kemudian rejection naik lagi, ditahan kan, berarti dijaga. Tinggal tunggu tembus 2800, titik aman pertama untuk arah 3000, tembus 3000, siap-siap uptrend. Target uptrendnya hitung aja dari swing low ke swing high-nya ini 3300. Jadi harga sekarang juga masih lumayan tuh, bisa dapat 16%. Cut loss-nya berapa nih? Hitung aja seperti ini. Kalau jalan ya harusnya sih oke nih, bisa. Cut loss-nya paling 4% lah ya, 4,5%. Target profit minimal nih 7% dan tadi 3300 18%. Risk reward 1/5 hampir. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Arto yang ditutup menguat 2,8% ke harga 2570 kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, Arto mantul lagi ya. Dia sempat offset 2200, mantul lagi. Dan aman, dia breakout lagi 2500, harusnya dijaga. Kenapa? Karena dia sudah membentuk swing low dan swing high. Jadi ini bisa jadi potensinya di web 3. Web 3 kemana? Minimal. Kalau saya lihat, coba hitung seperti ini aja. Web 3 nih kayaknya 3200. Ya cukup tinggi nih kalau dilihat ya, dari swing low ke swing high bisa turun, tarik dari sini 2900, nggak usah jauh-jauh 2800 saja kalau dikasih seminggu ini oke tuh kan, dapat 230 poin, dapat 9%, lumayan. Harusnya sih ke atas Arto, volume lumayan meningkat, valid sepertinya breakout, siap-siap ke atas ya. Dan tren jangka pendek jangan kembali turun di bawah 2500 untuk Arto, tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BTPS yang ditutup di harga 1925, terkoreksi 0,25%. Kalau di transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, BTPS belum di atas 2000 belum oke, tapi kalau Bapak Ibu nekat curi start dulu dengan resiko stop loss kalau gagal bertahan atas 1895 boleh. Itu aja ya untuk BTPS, tapi indikasinya kalau saya lihat peluang besar bisa ditarik besok ya. Kalau Big Bang rebound besok harusnya BTPS bisa ditarik ya. Stop loss kalau dia jebol 1895. Seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Langsung saja ke saham terakhir, ada NISP cukup luar biasa hari ini, naik 7,8% ke harga 1105. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa NISP mantul dari 1000 ya. Kalau ada yang memperhatikan, yang perkiraan saya 980 ternyata di 0,236 Fibonacci retracement, di level psikologisnya resisten kuat juga semenjak 2018 mantul. Lanjut ke atas sepertinya lanjut, cuman ya ketinggalan lagi ya. Kalau seperti ini lebih ke wait and see, follow the trend aja yang masih punya untuk NISP. Seperti itu untuk NISP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung mau milih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.